Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semuanya. Kembali lagi di pelajaran TIK. Kita akan membahas seputar penerapan pemrograman dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita masuk materi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan masuk langsung ke pelajaran 4, bab 4. Yaitu pemrograman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat ini komputer semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan kita menjadi semakin modern dengan semakin meluasnya akses masyarakat ke dunia digital. Kita bisa melakukan apa saja yang mempermudah kehidupan kita menggunakan komputer, ya. Contohnya, kalian bisa belanja online gampang dengan komputer gitu ya, dengan program tersebut. Kalian bisa video call dengan saudara yang jauh di sana gitu, tapi terasa dekat karena kita bisa bertatap muka dan lain sebagainya. Oke. Pemrograman, kamu telah mengetahui bahwa komputer terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, ya. Kalau perangkat keras itu adalah bagian fisik dari komputer yang kita bisa pegang seperti keyboard misalnya, mouse dan lain sebagainya. Itu adalah perangkat keras. Ini perangkat keras adalah bagian fisik dari komputer yang kita bisa sentuh, kita bisa pegang. Kalau perangkat lunak itu tidak bisa kita pegang. Nah, perangkat lunak dapat berupa sistem operasi, yaitu program untuk menjalankan sistem komputer. Kalau di komputer biasanya kita punya Windows untuk sistem operasinya. Kalau di handphone kita punya Android misalnya, atau aplikasi yang membantunya misalnya Google Chrome dan lain-lain. Facebook, WhatsApp itu termasuk dalam perangkat lunak. Oke. Nah, dengan pemrograman kita dapat menciptakan berbagai perangkat lunak atau program yang bermanfaat, ya. Semua itu perangkat lunak itu kita program nih. Misalnya ada aplikasi untuk melihat mengetahui jalan atau GPS. Nah, itu apa namanya? Ada pemrogramannya gitu. Yang membuat pemrograman tersebut disebut programmer. Oke. Nah, kita akan bahas apa saja penerapan pemrograman dalam kehidupan kita. Nah, pemrograman telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, antara lain sebagai berikut, kayak bidang seni, olahraga, robotik, pendidikan, ekonomi, industri, kesehatan, komunikasi, atau transportasi. Kita akan bahas. Nah, dalam bidang seni, kita bisa menggunakan tablet untuk menggambar, ya. Seperti kita tahu, kita juga bisa menggunakan handphone, dan kalian juga 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ketika masih menjadi kelas 1, masih di kelas 1, kalian pernah belajar menggambar menggunakan MS Paint, yaitu di komputer, ya. Masih ingat? Nah, itu juga termasuk program yang bisa membantu kita di dalam bidang seni. Kemudian menciptakan dan merekam lagu dengan komputer juga bisa. Kita bisa lagu itu kan tidak hanya kita kita nyanyi, kita main musik, tiba-tiba udah selesai gitu, enggak. Kan ada prosesnya nanti gimana suaranya bisa lebih jernih, audionya lebih bagus dan lain-lain sebagainya. Itu menggunakan program juga. Kemudian di bidang olahraga, nah papan skor menunjukkan waktu dan skor pertandingan. Biasanya kalau kalian nonton bola tuh di sudut atas stadion bola itu ada papan skor untuk menunjukkan waktu dan skor pertandingan. Itu sekarang sudah berbentuk digital. Jadi kita bisa memprogram papan skor tersebut gitu ya. Kemudian di bidang robotik. Nah, robot dimanfaatkan dalam proses operasi medis ya. Bisa digunakan dalam operasi juga. Nah, robot juga digunakan
di pabrik-pabrik untuk membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah, lebih cepat gitu. Dalam bidang pendidikan, nah komputer digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Seperti kita nih, ini Pak Fod juga sedang membuat video ini, merekam video ini menggunakan komputer ya. Dalam dunia pendidikan juga kita bisa nih gunakan mengerjakan tugas lewat komputer. Nah, nanti di kelas 6 juga kalian bisa melaksanakan ujian berbasis komputer. Nah, karena di sekolah kita udah menggunakan ujian berbasis komputer. Nanti ketika kelas 6, ujiannya menggunakan komputer. Nah, dalam bidang kesehatan, nah, komputer bisa membantu mendiagnosis penyakit. Nah, ini penyakitnya apa nih? Dibaca oleh komputer tersebut. Nah, juga komputer bisa mencatat rekam medis nih. Nah, atau gampangnya kalian kalau misalkan USG, USG gitu kan, misal kalian punya adik nih, mama kalian hamil, mau lihat apa namanya adiknya nih di dalam perut, itu bisa menggunakan komputer ya. Jadi dilihat nih adiknya sedang ngapain gitu ya. Kemudian di bidang komunikasi, berkomunikasi dengan kerabat jauh melalui video call tadi ya, yang tadi Pak Fuad pertama sebutkan, kita bisa mendekatkan yang jauh gitu ya. Jadi kita bisa tetap berkomunikasi walaupun orang yang kita komunikasikan itu jauh gitu. Nah, kemudian di bidang transportasi, kokpit pesawat menggunakan sistem komputer. Ya, seperti yang kita tahu, kalau kalian lihat kokpit pesawat itu banyak tombol-tombolnya ya. Itu tombol-tombol itu ada fungsinya semua dan itu menggunakan sistem komputer. Gimana pesawat itu bisa terbang, gimana caranya komputer bisa belok, dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan GPS juga untuk menunjukkan lokasi di mana gitu. Jadi lebih mudah gitu ya. Nah, kira-kira apa lagi pemanfaatan pemrograman dalam kehidupan sehari-hari yang kamu ketahui? Nah, sekarang tugasnya kalian sebutkan 5 program pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari nih. Apa aja nih manfaatnya nih? 5 aja. Ya, dari bidang apapun, terserah. Nanti kalau sudah, kalian tulis di buku tulis, kalian foto, nanti hasilnya kirim ke Google Form di bawah ini, nanti Pak Fuad siapkan. Oke, jangan lupa kerjakan tugasnya. Itu saja yang dapat Pak Fuad sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.